Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamana an nahmad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi yang mulia ini Allah perkenankan kita bisa hadir di tempat ini. Yang pertama, dalam rangka menunaikan kewajiban kita seorang hamba, yaitu pelaksanaan salat subuh yang kita telah kerjakan secara berjamaah. Ini nikmat yang agung dari Allah. Sebagaimana yang sering kita katakan, tidak ada nikmat yang lebih mulia setelah nikmat iman itu dibandingkan dengan nikmat kekuatan melaksanakan ibadah. Orang beriman banyak, orang Islam banyak, tapi orang Islam yang oleh Allah diberi kekuatan melaksanakan ibadah itu enggak banyak. Sehingga setiap kita menyelesaikan beribadah kepada Allah, bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi waktu subuh semacam ini. Waktu subuh semacam ini banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaannya. Jangankan salat subuhnya, Pak. Salat 2 rakaat sebelum subuhnya itu luar biasa kalau kita tahu. Kalau kita tahu, rugi kalau kita tinggalin. Nabi mengatakan man shalla rak'atani qabla al-fajr, kata Nabi, rak'atani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dilakukan sebelum kita melakukan salat fajr, salat subuh. 2 rakaatnya, salat sunnahnya, salat qabliyah subuhnya yang 2 rakaat setelah adzan kita lakukan. Tahu enggak kata Nabi, berapa itu balasannya di sisi Allah? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu balasannya, itu nilainya di sisi Allah. Apa isi dunia ini? Macam-macam. Kekayaan, berapa kekayaan yang ada di dunia, yang ada di alam semesta, masih lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Pangkat dan jabatan, apa yang paling tinggi jabatan seseorang di dunia? Masih lebih baik 2 rakaat sebelum subuh. Kendaraan, apa kendaraan yang paling mewah di dunia ini? Masih kalah dengan kendaraan 2 rakaat sebelum subuh. Maka kalau ingin tahu siapa orang yang mulia di sisi Allah, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, orang yang membiasakan diri 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ingin tahu siapa orang kaya yang sebetulnya di sisi Allah, orang yang membiasakan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaatnya seperti itu, wahai. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Kalau 2 rakaat sunnahnya saja semacam itu di sisi Allah pahalanya, bagaimana dengan sholat subuhnya sendiri? Maka Nabi mengatakan dalam sabdanya, hadis riwayat Imam Muslim, man shalla isya jama'atan, kata Nabi, barang siapa yang sholat isya'nya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka orang itu sama dengan beribadah kepada Allah setengah malam. Isya'nya berjamaah sama dengan beribadah terus-menerus setengah malam. Kalau nanti subuhnya juga berjamaah, sama dengan orang beribadah semalam penuh. Isya'nya jamaah, subuhnya jamaah, sama dengan semalam penuh dia beribadah. Asalkan semalam itu dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan waktu subuh. Dan di hadis yang lain Nabi mengatakan, barang siapa yang sholat subuh fahuwa fi dhimmatillah, barang siapa yang laksanakan sholat subuh, maka dia berada di bawah tanggung jawab Allah. Allah yang bertanggung jawab
atas dia. Atas apa? Segala sesuatu yang ada pada dia di hari itu, Allah yang tanggung jawab. Rezekinya, apa kata Allah? Permasalahannya, apa kata Allah? Problematika kehidupannya, apa kata Allah? Allah yang berjanji melalui Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Man shalla subha fa huwa fi dhimmatillah." Siapa yang salat subuh, dia berada di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain, salat subuh ini di antara waktu-waktu yang lain, 5 waktu merupakan satu salat yang disaksikan oleh malaikat-malaikatnya Allah. Karena malaikat ini Bapak Ibu yang turun ke dunia itu bergantian. Ada namanya malaikat siang, ada namanya malaikat malam. Sip-sipan gitu. Ini diceritakan oleh baginda Nabi, sesungguhnya setiap malaikat yang naik dan turun itu kapan waktunya? Malaikat siang itu turunnya ketika waktu subuh. Maka ketika waktu subuh malaikat siang turun ke dunia, malaikat malam pulang. Ketika sore pada waktu asar, sore di waktu asar malaikat malam datang, malaikat siang pulang. Terus begitu. Sehingga setiap malaikat yang pulang menghadap Allah itu bawa laporan. Itu bawa laporan, ditanya sama Allah. Wahai semua malaikat yang baru datang, yang baru pulang dari tugasnya, turun ke dunia, apa yang kalian lihat dari hamba-hambaku? Apa yang kalian lihat dari hamba-hambaku? Maka malaikat itu semua berkata, menyaksikan kepada Allah, ya Allah, kami semua bersaksi bahwa hamba-hamba Engkau tidaklah kami datang kecuali dalam kondisi rukuk dan sujud kepada Engkau, dan tidaklah kami tinggalkan mereka kecuali masih dalam rukuk dan sujud kepada Engkau, yaitu orang yang melaksanakan sholat asar dan sholat subuh. Disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, "Fashhadu anni qad ghafartu lahum." Kalau begitu saksikanlah, aku telah ampuni semua dosa-dosa mereka. Yang terakhir dari sekian banyak fadilah dan keutamaan ini, biar kita semakin semangat maksudnya Pak. Kita nggak masuk dulu ke tafsir muqaddimahnya. Ini kita sampaikan fadilah dan keutamaan subuh dan sholat subuhnya. Yang terakhir yang harus kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan ini pahalanya agung di sisi Allah, terutama orang sholat subuh berjamaah. Lalu setelah sholat subuh berjamaah, dia tidak pulang terlebih dahulu sampai menunggu terbitnya matahari. Begitu matahari terbit, syuruk atau isyraq, tunggu sebentar, kira-kira matahari meninggi kira-kira 1 bujur, 1 tombak. Setelah itu dia tutup dengan 2 rakaat. Maka yang begini kata Nabi, pahalanya sama dengan pahalanya kahajjatin wa umratin tammatin tammah. Sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah yang tammah, yang sempurna. Tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, man shallas subha fi jama'atin. Barang siapa yang salat subuhnya berjamaah, ini yang pertama. Salat subuhnya berjamaah. Tsumma qa'ada wa dzakarallah. Setelah itu, setelah salat subuh berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, tidak dia tinggalkan tempatnya. Enggak dia tinggalin tempatnya. Kalau di musola ya, di masjid, enggak dia tinggalin, enggak keluar dari tempat itu. Ngapain? Zakarullah, berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ini umum, banyak sekali maknanya hadirin. Ada yang berzikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, boleh silahkan. Bersolawat, boleh silahkan. Baca Quran, boleh silahkan. Bahkan dengan begini, majelis taklim semacam ini juga salah satu daripada bentuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh silahkan. Dan ini yang paling enak Pak. Kita nunggu terbitnya matahari dengan ngaji, mengadakan kajian semacam ini yang paling mudah, paling enteng untuk kita. Kalau kita suruh dengan satu jenis ibadah zikir, baca Quran misalnya, dari setelah subuh nih, dari 4:30 sampai nanti terbit, ini susah Pak. Orang itu kalau nggak biasa baca Quran 1 juz 1 kali duduk itu susah dan nggak betah biasanya. Tapi kalau begini ada majelis taklim, kita syukuri, kita alhamdulillah, kita sambil hitung-hitung nunggu terbitnya matahari. Untuk apa? Menggapai pahala yang besar.
Setelah itu kata Nabi, duduk berzikir kepada Allah hatta taqlu asy-syams, sampai matahari itu terbit. Begitu matahari terbit belum boleh sholat, karena tidak boleh sholat di saat matahari terbit. Tunggu sampai meninggi sebentar. Begitu matahari sudah terlihat agak meninggi sebentar, diperbolehkan sholat. Tutuplah dengan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat yang dimaksud di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sholat isyraq, bersyukur kepada Allah atas terbitnya matahari di pagi ini, dan kita bisa mengambil kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya dari terbitnya matahari. Ada yang mengatakan ini adalah duha awal. Alhasil kita akan amalkan ini insyaallah di majelis ini. Kita tunggu matahari sampai terbit, lalu setelah itu kita sholat 2 rakaat. Para hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Jalalain. Kita masih dalam pembukaan surat Al-Fatihah. Beberapa waktu yang lalu sudah kita jelasin tentang yang berkaitan dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan juga yang berkaitan dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka dalam pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan ini, dan lebih baiknya tabarrukan dengan ayat-ayat Allah dengan Al-Quran. Sebelum kita uraikan isi dan kandungannya, mari kita baca terlebih dahulu secara bergantian ayatnya Al-Fatihah ini. Saya bacakan, nanti panjenengan tirukan setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inilah surah Al-Fatihah, surat yang pertama dalam urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu disebut dengan Al-Fatihah karena ini menjadi surat pembuka. Sehingga ulama banyak mengatakan kalau Allah ingin berikan, Allah ingin kabulkan hajat kita, bacalah sebanyak-banyaknya surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan baca 1000 kali, Allah akan buka pintu rizki kalau hajat kita pada hal yang berkaitan dengan rizki. Kalau hal yang berkaitan dengan apapun, banyakin surat Al-Fatihah supaya Allah buka untuk kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita sudah jelaskan yang berkaitan dengan ta'awudz dan basmalah. Pada kesempatan kali ini ayat kita berada di ayat kedua
yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Cara membacanya di sini mesti hati-hati, Pak. Alhamdu di sini menggunakan huruf ha. Alhamdu. Jadi suaranya agak bersih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Jangan dibaca dengan ha. Kalau dibaca dengan ha, alhamdu sedikit bedanya. Alhamdu dan alhamdu. Orang kalau tidak perhatian, terkadang suaranya seperti suara ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu berbeda maknanya. Maknanya bisa berbeda. Rabbil alamin. Alamin. Ini juga mesti hati-hati karena suara ain ketika fathah dan suara hamzah ketika fathah hanya beda tipis. Kalau hamzah berharokat fathah itu suaranya sama dengan suara huruf A, B, C, A. Tapi kalau ain itu suaranya A. Jadi antara A dan A. Ini kalau beda suara saja, beda kedengarannya beda, maknanya juga berubah. Kalau Rabbil alamin sebagaimana yang di Al-Fatihah itu maknanya Tuhan semesta alam. Rabbil alamin, alam. Tapi kalau dibaca A, Rabbil alamin. Kadang ada orang enggak perhatian. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau alamin, Rabbil alamin itu maknanya Tuhan segala penyakit. Beda artinya. Maka hati-hati di ayat kedua ini yang harus kita perhatikan saat kita membaca huruf ha yang ada pada alhamdu dan huruf ain yang ada pada alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Siapa Allah itu? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ini terjemahannya. Alhamdulillah, ucapan yang sering keluar dari lisan kita. Maka dua hal yang sering keluar dari lisan kita, basmalah dan hamdalah. Kalau seringnya kita ucapkan, maka ada istilahnya sendiri. Kalau bismillahirrahmanirrahim disebutnya basmalah. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin disebutnya hamdalah. Karena sering ini kita ucapin. Dan seakan-akan menjadi pembuka dan penutup dalam setiap aktivitas kita. Kalau kita membuka sesuatu yang baik dengan basmalah, menutup perbuatan kita dengan hamdalah. Kita mau makan, basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai makan, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Paling tidak alhamdulillah. Sebelum tidur basmalah. Sebelum tidur basmalah. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nama Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amartana wa ilaihin nusyur. Terus begitu. Basmalah menjadi pembuka dari setiap kebaikan, hamdalah menjadi penutupnya. Maka ini sudah menjadi pasangan seakan-akan basmalah dan hamdalah. Pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ini pujian kepada Allah Bapak Ibu. Kita memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ini. Sering juga kalimat ini kita gunakan untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala pemberian dan nikmatnya. Apa bedanya memuji dan bersyukur? Kalau memuji itu bisa karena yang kita puji memberikan kebaikan kepada kita, atau kebaikan itu tidak kita rasakan tapi dirasakan orang lain. Ini memuji. Misalnya kebaikan Allah berikan langsung kepada kita. Kita diberi rezeki sama Allah, kita memuji Allah. Alhamdulillah. Itu sekaligus rasa syukur.
Juga alhamdulillah ini sering kita ucapkan atas kebaikan yang orang lain dapatkan, padahal yang mengucapkan nggak ikut dapat kebaikan itu, tapi dia juga ikut memuji Allah. Misalnya ketika orang tua melihat anaknya baru datang dari perjalanan jauh, padahal yang selamat dalam perjalanan itu orang tuanya, anaknya. Tapi orang tuanya, alhamdulillah nak kamu selamat. Padahal yang selamat dalam perjalanan, kebaikan, keselamatan diberikan Allah kepada anaknya, tapi orang tuanya juga ikut memuji Allah. Jadi pujian kepada Allah itu tidak terbatas, tidak harus kepada kita untuk kita sendiri. Bahkan juga orang lain, karena kebaikan yang orang lain dapatkan, kita juga ikut memuji, ikut senang, ikut menyanjung Allah. Dan tidak terbatas oleh waktu dan zaman, kapanpun, dimanapun kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan syukur. Kalau syukur itu ucapan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih itu biasanya setelah dia dikasih baru mengucapkan terima kasih. Artinya setelah diberi baru dia makasih ya. Nah, Allah ingin mengajarkan kita bagaimana kita caranya menyanjung memuji Allah. Setelah kita tahu kemarin dalam basmalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kita tentang dua sifatnya yang mulia dan agung, yaitu Rahman dan Rahim. Itu sudah kita jelaskan. Ternyata dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Masya Allah, Allah yang Allah berikan kepada kita sungguh sangat agung dan sangat mulia sekali. Tidak ada tandingannya. Rahmatnya Allah yang diberikan kepada kita mengalahkan rahmatnya, kasih sayangnya orang yang paling mengasihi kita di dunia. Siapa? Orang tua kita, ibu kita. Tapi rahmat Allah masih lebih daripada itu semua. Setelah kita tahu rahmat Allah agung diberikan kepada kita, kita puji Allah, kita sanjung Allah. Allah ingin mengajarkan kepada kita, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalau kamu ingin memujiku, ingin menyanjung namaku, membesarkan namaku, kata Allah, cukup kamu ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nggak usah repot-repot. Kadang kita kan kalau memuji orang itu kita kadang susah. Begitu baiknya ada orang baik sama kita, kita sangat ngefans, kita sangat kagum kepada orang itu. Kadang mau muji-muji saja, kita mencari kata-kata yang baik. Ini apa ya? Kata-kata yang pantas untuk dia. Ini orangnya orang mulia, orang luar biasa, orang hebat misalnya. Mau kita puji dia, kita kebingungan kata-kata. Allah ngajarin sama kita, begitu mulianya Allah, begitu agungnya Allah. Kata Allah, kalau kamu ingin puji namaku, nggak usah repot-repot mencari kata-kata. Nih cukup ucapin alhamdulillahirabbil alamin. Dengan begitu kamu telah menyanjung dan memujiku. Begitu juga kita bersyukur kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Enggak usah repot-repot mencari kata-kata terima kasih Allah begini. Kita kadang kalau mau berterima kasih sama orang, sama kita repot juga. Ucapan apa yang mau saya ucapkan kepada orang ini? Ada orang membantu kita saat kita dalam kesulitan, saat kita dalam kesusahan. Tiba-tiba ada orang membantu urusan kita sampai selesai. Kita senang luar biasa. Kira-kira kita berkata apa kepada orang yang telah membantu kita? Kita mengucapkan apa? Oh, kita sanjung orang ini. Makasih ya Pak, Bapak ini baik, Bapak ini begini. Kalau kita bersyukur terima kasih kepada Allah, cukup ini berapa kata? Alhamdulillahirabbil alamin. 4 atau 5 kata. Enggak usah repot-repot. Sehingga dengan ini Allah mengajarkan kepada kita, wahai hamba-hambaku, kalau kalian ingin berterima kasih kepada orang lain, boleh. Ingin berterima kasih kepada orang yang berjasa kepada kita, boleh. Bahkan dianjurkan. Nabi dalam hadisnya mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain, maka dia juga tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga berterima kasih kepada orang lain yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah berjasa kepada kita, maka itu dianjurkan. Tapi ingat, kalau kita berterima kasih kepada orang, jangan melebihi terima kasihnya kita kepada Allah. Artinya begini Pak, kalau kita berterima kasih sama orang lain,
Kita kadang-kadang mencari kata-kata panjang. Makasih ya Pak, Bapak begini. Giliran terima kasih sama Allah hanya pakainya 2 kalimat. Alhamdulillah. Kalau berterima kasih sama orang luar biasa, dipuji, disanjung sampai kehabisan kata-kata. Tapi giliran berterima kasih sama Allah hanya alhamdulillah. Padahal harusnya lebih baik kita berterima kasih kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, saat kita berterima kasih kepada Allah, saat kita berterima kasih kepada orang lain, dahulukan berterima kasih kepada Allah. Contohnya begini, Pak. Kita sedang bingung mencari pinjaman uang misalnya. Kita butuh nih, bingung cari pinjaman uang. Tiba-tiba ada orang yang berkenan meminjamkan kita uang, berjasa kepada kita. Dia berkenan meminjamkan kita uang. Kita harus bersyukur kepada siapa? Kepada kedua-duanya. Bersyukur kepada yang bersangkutan karena telah memberikan kita pinjaman uang yang kita butuhkan. Juga bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada siapa yang harus didahulukan dari dua ini? Bersyukur sama Allah dulu. Banyak orang lupa sama Allah kalau sudah diberi kebahagiaan. Bersyukur bagaimana cara bersyukurnya kepada Allah? Kemudian setelah itu kepada yang bersangkutan, alhamdulillah. Ucapkan dulu terima kasih sama Allah. Baru setelah itu bilang kepada orang ini, makasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Jadi alhamdulillah dulu, makasih ya Allah. Setelah itu terima kasih ya Pak. Kenapa begitu? Karena tidaklah orang ini berbuat baik kepada kita kecuali hatinya digerakkan sama Allah. Kalau Allah gak gerakin hatinya, dia gak mungkin yang ngasih pinjaman duit sama kita. Kalau bukan Allah yang memerintahkan dia dalam hatinya, gak mungkin dia berbuat baik sama kita. Sehingga ini menjadi kaidah bagi kita dalam kehidupan kita. Berterima kasihlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada orang yang telah membantu dan berjasa kepada kita. Tapi ingat, yang pertama, kalau berterima kasih kepada orang jangan melebihi terima kasihnya kita kepada Allah. Kalau berterima kasih kita kepada Allah, dahulukan dan sebelum kita berterima kasih kepada orang lain. Ini kadang orang banyak lupa kalau sudah bahagia, yang diingat hanya orang yang bantu, yang menggerakkan orang itu untuk bantu kita lupa kadang. Nggak ingat sama Allah bahwa Allah yang menggerakkan dia untuk membantu kita, untuk menolong kita. Ghaflah, ini penyakit yang luar biasa. Lalai, ini penyakit yang luar biasa. Lupa kepada yang memberikan nikmat. Maka ini alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Sebetulnya kata Rabbun ini diberikan kepada setiap yang mengatur, yang memelihara, yang memiliki, yang menguasai, itu Rabbun. Sehingga ketika Allah sebutkan salah satu sifatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan semesta alam, bahwa yang memiliki alam semesta ini, apa alam itu? Alam itu masih Allah, selain Allah itu alam namanya. Apa saja selain Allah? Selain Allah namanya alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam malaikat, dan yang lainnya. Itu semua Allah yang memelihara, itu semua Allah yang memilikinya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, secara keseluruhan alhamdulillahirabbil alamin, pelajaran penting yang bisa kita dapatkan tentang rasa syukur dan memuji kepada Allah Tuhan semesta alam. Beberapa hal yang sudah kita jelaskan tadi. Yang terakhir sebagai tafsir dari ayat ini, bahwa kita memuji kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah, tidak dibatasi waktu dan tidak dibatasi tempat. Dalam kondisi apapun kita dianjurkan bersyukur kepada Allah. Kebanyakan dari kita bersyukurnya kalau lagi senang. Kalau lagi susah, ini biasanya ngersulo kan. Kalau lagi susah biasanya jangankan orang, Tuhan disalahkan kalau lagi susah. Padahal konsepnya bersyukur itu tidak harus ketika bahagia saja. Bahkan ketika kita susah pun dianjurkan bersyukur kepada Allah. Hanya redaksinya
yang dirubah. Kalau dalam kondisi senang misalnya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dalam kondisi kurang bahagia, kurang senang kita, maka Nabi mengajarkan alhamdulillah ala kulli hal. Atau cukup dua-duanya, dalam kondisi bahagia kita alhamdulillahirabbil alamin, dalam kondisi kurang bahagia juga alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa begitu? Kata ulama, kalau kalian dalam kondisi bahagia lalu memuji bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, lagi senang bilang alhamdulillah, dengan harapan mudah-mudahan kebahagiaan tersebut tidak membawa kemudaratan bagi kita. Sebab kadang ada orang bahagia tapi sejatinya itu mudarat. Siapa itu ya? Orang yang bahagia, senang sampai ketawa-ketawa dalam kondisi bermaksiat. Dia lagi senang, menang judi misalnya, lagi dapat togel, wah senang dia. Tapi kebahagiaannya itu membawa mudarat bagi dia, itu perbuatan yang enggak baik. Bahagia dalam hal itu begitu. Maka saat kita dapat nikmat, kita bersyukur kepada Allah, kita senang mengekspresikan rasa bahagia kita dengan syukur kepada Allah, berharap mudah-mudahan kebahagiaan ini kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak ada kemudaratan setelah itu. Itu kalau dalam kondisi bahagia. Kalau dalam kondisi kurang bahagia, kurang senang, lagi susah, tetap yang dianjurkan alhamdulillah, alhamdulillah. Apa harapannya dengan bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang kurang bahagia itu? Dengan harapan mudah-mudahan setelah kesusahan ini Allah datangkan kebahagiaan. Setelah kesusahan ini Allah datangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Atau yang sejatinya yang zahirnya ini membuat kita susah, tapi di balik kesusahan ini ada banyak hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada banyak cara Allah untuk membuat kita jadi orang baik. Kadang diberi nikmat, kadang diberi kesusahan. Ini cara Allah, hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu bagaimana cara Allah meninggikan derajat kita. Maaf, terkadang ada orang itu lulus kalau diuji dengan kesengsaraan, tapi banyak orang yang tidak lulus ketika diuji dengan nikmat. Orang kalau lagi senang ini biasanya mudah lalai. Tapi ketika orang diberi susah oleh Allah, banyak orang lulus. Diuji dengan kemiskinan, banyak orang lulus. Artinya sabar dengan kemiskinannya banyak. Tapi juga banyak orang yang tidak lulus diuji dengan harta yang banyak. Ketika dijadikan orang kaya, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kebahagiaan yang tidak membawa kemaslahatan kepada dia. Saya tutup tafsir ayat kedua ini dengan satu kisah. Dahulu ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahid. Dalam riwayat yang lain ini dialami oleh Ibrahim bin Adham. Ala kulli hal, Syekh Abdul Wahid ini beberapa kali sering menyendiri, kemudian dia kadang naik di satu bukit. Pada suatu ketika beliau berjalan begitu, bertemu dengan seseorang yang mana sifat-sifat yang orang dia temui itu, sering kali dia menemui orang itu, sifatnya orangnya badannya lumpuh, ya sama dengan orang stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Badannya lumpuh, dia buta, orangnya pendengarannya tidak begitu berfungsi, kadang dengar, kadang nggak dengar, dan sekujur tubuhnya dipenuhi oleh penyakit lepra. Apa penyakit lepra? Penyakit kulit. Yang kadang dari penyakit kulit ini sampai hancur kulitnya, berjatuhan jari-jarinya, dan menjijikkan kata beliau. Apa menjijikkan? Banyak ulat-ulat yang berjatuhan dari kulitnya. Itu kondisinya seseorang yang sering beliau temui dalam perjalanannya. Tapi yang membuat beliau heran dan kagum kepada orang yang punya penyakit seperti itu, setiap kali Syekh Abdul Wahid atau Syekh Ibrahim bin Adham dalam riwayat yang lain, setiap melewati orang tua ini, selalu yang keluar dari lisannya adalah ucapan alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi afani. Alhamdulillah yang telah Allah memberikan kepada saya kesehatan. Alhamdulillah Allah telah berikan kepada saya nikmat yang besar. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada saya kesehatan. Terus diulang-ulang begitu. Nikmat yang besar, kesehatan yang luar biasa. Sekali beliau lewat, dibiarin. 2 kali lewat, dibiarin. Sampai ketiga kalinya lewat, baru ditanya. Setelah beliau sering mendengarkan ucapan Alhamdulillah yang keluar dari mulutnya, dari lisannya, padahal dalam kondisi seperti itu. Tubuhnya penuh dengan penyakit, menjijikkan. Banyak orang menjauh, tidak mau mendekat karena jijik dengan kondisi tubuhnya. Tapi yang keluar dari orang laki-laki ini selalu ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bahkan yang sering beliau dengar itu Alhamdulillahilladzi afani. Alhamdulillah Allah telah memberikan kepada saya kesehatan. Ditanya oleh Syekh Abdul Wahid, wahai Fulan bin Fulan, kenapa setiap saya lewat di tempat ini bertemu dengan kamu selalu dalam kondisi memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bahkan dengan jelas kamu katakan Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan saya kesehatan. Padahal kalau kita lihat, kesehatan apa yang diberikan Allah kepada kamu? Tubuh kamu lumpuh, stroke. Kondisi tubuh kamu buta. Kamu kadang tidak mendengar. Dan tubuhmu menjijikkan. Apa yang membuat kamu selalu bersyukur kepada Allah? Kok sering ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah? Akhirnya dia jawab, kenapa saya bersyukur terus kepada Allah? Katanya, saya selalu berkata, saya berterima kasih, bersyukur kepada Allah yang memberikan saya kesehatan. Bukan yang saya maksud adalah kesehatan fisik. Memang fisik saya kondisinya begini, tapi kesehatan iman yang diberikan Allah kepada saya. Kesehatan iman, apa maksudnya? Lisan saya, walaupun semua tubuh saya tidak berfungsi, telinga sudah tidak berfungsi lagi, penglihatan tidak berfungsi lagi, bahkan bergerak saja tidak bisa karena lumpuh. Walaupun semua anggota tubuh saya sudah tidak berfungsi, selama lisan saya masih bisa berucap, maka lisan ini yang akan saya buat untuk berzikir dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesehatan yang zahir. Selama lisan masih diberi oleh Allah kesempatan, kekuatan untuk berucap, maka yang akan saya ucapkan hanya ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesehatan batin. Kesehatan batin ini keimanan yang diberikan oleh Allah kepada saya. Sampai sekarang alhamdulillah enggak berkurang sedikit pun keimanan saya kepada Allah, walaupun saya diuji dengan ujian begini oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak berkurang kepercayaanku sedikit pun kepada Allah. Sehingga ini para hadirin yang harus membuat kita introspeksi, muhasabah sejenak, bahwa kesehatan zahir dan batin. Kadang kita menilai kesehatan zahir kalau kita bisa mengangkat barang yang kuat, kita bisa lari sekian kilometer, kita bisa luar biasa kalau kita menilai kesehatan. Terkadang ada kesehatan yang kita lupakan, kesempatan yang kita lupakan. Kalau orang ini menilai kesehatan bersyukur kepada Allah ketika lisan saya masih diberi kekuatan untuk berucap, maka akan saya gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mewakili kesehatan fisik, kesehatan zahir yang saya punya. Jadi kesehatan ini para hadirin, orang yang mampu melaksanakan syukurnya kepada Allah secara fisik. Orang yang sehat, yang kuat, bukan orang yang mampu mengangkat beban yang berat, bukan. Tapi kadang ada orang sehat, badannya, ototnya kekar, giliran mau berjalan ke masjid yang ada di samping rumahnya aja lumpuh. Bukan orang sehat itu. Bukan orang sehat. Ada orang yang sakit-sakitan, begitu dengar nama Allah dipanggil, suara adzan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, sehat seketika, datang ke masjid. Tidak ada gunanya orang yang sehat, setiap hari nge-gym, setiap hari olahraga, ototnya kekar, giliran dengar suara adzan lumpuh Pak di rumahnya. Sama dengan
orang stroke sama dengan orang lumpuh, di rumahnya nggak bisa bergerak, nggak bisa melangkah satu langkah pun. Apa gunanya dia punya kesehatan? Tapi orang ini kesehatan, apapun yang bisa digunakan beribadah, walaupun hanya dengan lisan yang bisa berucap, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesehatan batin, kesehatan hati, yang dia berkata, sampai sekarang tidak berkurang sedikit pun keimanan saya kepada Allah, kepercayaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kondisi saya semacam ini. Banyak dari kita kadang kalau Allah uji secara fisik, Allah uji dengan materi, Allah uji dengan penyakit misalnya, kadang kepercayaannya menurun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengeluhnya, itu kita. Banyak mengeluhnya, kepercayaan keimanannya kemudian menurun kepada Allah, seakan-akan sudah tidak yakin. Allah kok tidak adil ya, saya kok diberi penyakit begini begitu dan lain sebagainya. Itu sifat kebanyakan dari kita manusia. Tetapi ada orang-orang pilihan yang Allah pilih dalam segala situasi dan kondisi, keimanannya tidak pernah berkurang kepada Allah, kepercayaannya tidak pernah terkikis sedikit pun kepada Allah, bahkan justru kadang dalam kondisi semacam ini keimanannya semakin meningkat. Karena kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Kadang iman itu grafiknya naik, kadang grafiknya turun. Ini yang harus kita waspadai. Ketika grafiknya keimanan itu naik, alhamdulillah, naik kepercayaan kita sama Allah, keyakinan kita kepada Allah. Tapi ketika keimanan itu grafiknya menurun, ini hati-hati, semakin menurun, semakin tipis. Kalau sudah tinggal 0, sekian persen keimanannya, keimanan yang semacam ini yang rentan ditukar dengan mie sedap sekardus. Keimanan yang semacam ini yang dikhawatirkan. Maka dengan apa keimanan seseorang itu bisa bertambah? Tidak ada cara kecuali dengan amal soleh. Semakin dia laksanakan amal soleh membuat keimanannya semakin bertambah. Bahkan kata Nabi, jangan kalian la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit dan sepele. Karena mungkin dengan kebaikan yang sedikit itu membuat imanmu menjadi naik drastis. Nabi sering memberikan contoh, kita menyingkirkan duri yang ada di jalanan, itu kata Nabi minal iman, itu bisa menambah keimanan kita. Ada batu di tengah jalan, kita ngelihat, oh ada batu, ini kalau kena orang, ini kena sepeda motor, orang bisa jatuh. Kalau ada anak kecil berjalan atau lari bisa jatuh. Disingkirkan batu yang ada di tengah jalan, itu semacam itu juga bisa menambah keimanan. Jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun itu kita terkadang menilai sepele. Kadang banyak orang yang beramal baik kelihatannya besar, tapi di sisi Allah nggak ada nilainya. Banyak pula orang yang amalnya sedikit di sisi manusia, menurut kita sepele perbuatan, tapi di sisi Allah besar. Kita nggak pernah tahu amal baik kita yang mana yang bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, yang pertama, jangan meremehkan amal walaupun sedikit. Yang kedua, kata Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, amal apa yang paling baik? Adwamuha wa in qalla, amal yang sedikit tapi berkesinambungan terus menerus, istiqomah, lebih baik daripada amal yang banyak tapi dilakukan hanya seumur hidup sekali. Maka ini ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir sebelum ditutup, ini isyraq jam berapa? 5.10. Pas 5.10 kita selesaikan. Harus sudah itu dibuka dengan tanya jawab sampai datang waktu salat. Sedikit lagi kita tambah di ayat ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Ini sudah sebagian besar kita bahas di basmalah. Cuma yang ingin kita tekankan lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasihnya Allah, Maha Penyayangnya Allah. Dari sekian banyak sifat yang Allah miliki, Allah kan punya banyak nama, Allah punya banyak sifat. Dalam Asmaul Husna saja itu ada 99 nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan yang sering terjadi dalam diri kita, kenapa dalam Fatihah ini yang Allah gunakan hanya 2 sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bahkan diulangi 2 kali oleh Allah. Dalam basmalah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, di ayat ketiga disebutkan lagi Ar-Rahmanirrahim.
Ini Allah seakan-akan memberikan pesan kepada kita, wahai hamba-hambaku, di antara sekian banyak sifat-sifatku, yang paling mendominasi sifatku yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalian yang banyak dosa, enggak usah takut menghadap kepadaku karena sifatku Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak usah takut. Walaupun Allah sebutkan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, kadang membuat orang takut. Wah, Tuhan semesta alam, kedengarannya sangar, kedengarannya serem. Tapi kata Allah, udah nggak usah takut. Walaupun saya memiliki semua alam semesta ini, tetap sifatku Rahman, Rahim, Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, sifatku yang banyak kata Allah, tapi yang paling mendominasi terhadap hamba-hambaku Rahman dan Rahim, maka jadikanlah sifat kalian wahai manusia yang paling menonjol di antara kalian adalah sifat Rahman, sifat rahmah, kasih sayang kepada orang lain. Kalau Allah saja kasih sayang kepada kita, bahkan kasih sayang kepada orang yang durhaka sekaligus kepada Allah, maka kita harus meniru ini. Ada orang nyakitin, ingat ya Rahman Rahim, mau kita balas nggak ya? Mau kita balas nggak nih? Ada orang nyakitin kita, ada orang fitnah kita, ada orang mendolimi kita. Kalau ingat kita sama sifat Rahman dan Rahimnya Allah, kita rupa-rupanya nggak tega mau membalas. Padahal walaupun kita membalas itu dibolehkan secara syariat. Ada orang nyakitin kita, disakitin juga. Ada orang memukul kita sekali, pukul juga sekali, ada kisos. Tapi kalau kita ingat sama Rahman dan Rahim, biarin deh, Allah saja Maha Rahman, Allah saja Maha Rahim. Lalu muncul sifat kasih sayang kita kepada seseorang. Bahkan kasih sayang kita kepada makhluk Allah tidak hanya terbatas kepada sesama manusia, kepada semua makhluk kita diajarkan untuk mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Dan ingat, sifat rahmahnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah tidak sama dengan kasih sayang semua makhluk yang ada. Kalau kita kasihan sama orang, mengasihi orang lain, menyayangi orang lain, mesti ada tujuannya. Mesti ada tujuannya. Paling tidak karena kita kasihan sama dia. Itu sifat rahmahnya kita. Paling tidak kita kasihan sama dia, mesti ada tujuannya. Ada kadang juga tujuan-tujuan duniawi, kepentingan duniawi. Kadang banyak. Paling tidak kita belas kasihan, prihatin kepada orang itu, baru kita kasihi, kita sayang. Tapi sifat rahmahnya Allah itu tidak seperti itu. Sifat rahmah yang dimiliki oleh semua makhluk, oleh manusia. Bahkan sifat rahmahnya Allah ini kadang walaupun dibalas, maaf, Allah sudah kasih sayang sama kita, tapi kadang kita membalas dengan kedurhakaan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempermasalahkan, tapi itu akan berefek kepada kita. Kalau Allah sudah rahmah kepada kita, tapi rahmahnya Allah kita balas dengan kedurhakaan, maka kecelakaan yang akan kita dapatkan. Sehingga, tapi tetap Allah tetap sifat rahmah, Allah tetap kasih sayang sama dia. Apakah pernah orang yang bermaksiat kepada Allah lalu Allah hentikan rezekinya? Enggak. Apakah pernah orang yang durhaka kepada Allah lalu Allah hentikan nafasnya, Allah stop oksigen buat dia? Enggak. Allah tetap rahmat. Bahkan orang yang paling rahmah di dunia ini adalah seorang ibu. Tapi kata Nabi, Allahu arham minal li waladiha. Allah itu lebih rahmah daripada seorang ibu kepada anaknya. Inilah kira-kira dari dua ayat yang kita dapatkan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dan insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Ini memang sengaja kita agak luas sedikit pembahasannya. Enggak apa-apa meskipun lama, karena karena surat Al-Fatihah ini surat yang kita baca dalam sholat kita, yang sering kita baca di luar sholat kita, sehingga setiap kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan makna-makna yang terkandung sehingga kita bisa memahami. Maka mohon sabar sebentar. Kenapa kok lama banget ya Al-Fatihah? Baru 2 pertemuan aja, baru sampai ayat ketiga misalnya. Mohon sabar sebentar supaya ini tujuannya kita baca Fatihah tiap hari. Kadang kita nggak paham apa maksudnya dan apa yang dikehendaki oleh Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sambil menunggu waktu isyraq, kita beri kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, 2 atau maksimal 3 bertanya. Assalamualaikum. Monggo gantian apa? Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Jadi di tempat surat
kita harus minta ya? Atau bagaimana? Kita harus minta atau memang kita pun nggak minta akan dikasih? Oh, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ar-Rahman Ar-Rahim, dua sifat yang tidak dipisah oleh dan. Jadi Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih dan Penyayang itu terjemahannya Maha Pengasih dan Penyayang, tapi dalam redaksinya tidak ada huruf pemisah di antara dua sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak ada Ar-Rahman War-Rahim, tidak ada wawunya, tidak ada dannya dalam redaksinya. Ini seakan-akan memang dua sifat ini terambil dari satu kata, yaitu rahmah, kasih sayang. Apa bedanya kemudian? Apakah Maha Pengasih ini harus diminta dulu baru ngasih? Kalau orang diminta dulu ngasih, itu nggak perlu dipuji, itu wajar. Ada orang minta dikasih, wajar. Ngapain dipuji? Ini bukan suatu sifat yang luar biasa. Orang minta lalu dikasih, itu biasa. Nah, yang dipuji ini nggak diminta ngasih gitu. Yang dipuji, yang disanjung ini, dan yang kita sanjung ini nggak pernah kita minta ngasih. Makanya layak dipuji dengan sifat-sifatnya Rahman, Rahim. Udah mengasihi, dia menyayangi. Sehingga sekali lagi sifat yang menunjukkan di sini Maha Pengasih yang dimaksud di sini, yang kita sanjung, yang kita agung-agungkan dengan sifatnya yang pengasih, bukan berarti mengasih setelah kita minta, enggak. Karena ada orang mengasih, memberi kepada kita setelah kita minta, itu wajar. Ya disanjung, cuma enggak begitu istimewa. Yang istimewa itu orang enggak minta, dia mau mengasih. Sama dengan Tuhan kita, zat yang walaupun makhluknya tidak terbesit dalam hati untuk meminta, tapi tidak pernah putus pemberiannya kepada kita semua. Saya kira itu. Monggo yang kedua. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah musibah Ustaz, yang kami tanyakan tadi, pertanyaan hubungannya dengan kita bersyukur. Musibah itu kan yang paling berat menurut hemat kami pada waktu pertama kita kena musibah. Itu yang paling berat. Dalam perjalanan waktu konfliknya, katakanlah kita kena musibah dengan seseorang yang kita sangat-sangat muakal, ya, sangat-sangat benci dengan orang itu. Sehingga kita terbesit untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang itu ada dengan azab dan lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu, kita berubah, kita kasihan kepada orang itu. Belum sempat kita mohon maaf pada orang itu sudah terkutuk oleh Allah. Bagaimana sikap kita agar kita tidak menyesal karena apa yang tidak baik pada orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musibah itu sering kita terjemahkan dengan sesuatu yang tidak membuat kita bahagia. Dan yang tidak membuat kita bahagia itu datangnya terkadang dari dua jalur. Ada yang murni dari Allah. Artinya bukan karena orang lain. Memang Allah misalnya sedang menguji kita. Dari Allah sendiri, misalnya ada keluarga kita yang meninggal. Ini siapa? Allah yang mencabut nyawanya. Kadang anak, kadang orang tua. Ini kan musibah bagi kita. Tapi kan musibah ini bukan karena disebabkan orang lain. Ada musibah yang disebabkan orang lain karena kezaliman orang lain kepada kita. Rupanya yang ditanyakan Bapak ini musibah yang macam yang kedua ini. Kita susah karena orang lain yang membuat kita susah. Kan begitu. Nah, supaya lebih jelas bagi kita, dua-duanya kita jelasin secara singkat saja. Kalau musibah yang pertama, Allah kadang memberikan menurut kita sedang susah, sengsara, sedih. Karena macam yang pertama itu Allah langsung yang menguji kita. Allah langsung yang menguji kita. Makanya kalau dalam hal ini Allah ajarin kita bagaimana cara membuat kita ini menerima terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang walaupun kadang kurang baik untuk kita, dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya hilang pangkat dan jabatan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, pangkat kami yang ngasih Allah.
wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya nanti dikembalikan. Ada orang selesai dari pangkatnya, ya sudah, Allah berarti ambil. Ada rezeki, Allah ambil, ya sudah, karena rezeki dari Allah. Ini cara Allah ngajarin kita bersabar, cara Allah ngajarin kita ingat sama Allah ketika Allah uji kita dengan musibah. Ketika Allah uji dengan kita musibah, itu harus ingat bahwa semua yang hilang, yang membuat kita sedih itu, ingat itu Allah yang ngasih. Kalau misalnya diambil lagi, berarti diambil sama yang ngasih, diambil sama yang punya. Nggak usah sedih, kata Allah, nggak usah sedih. Nah, itu cara kita menyikapi musibah macam yang pertama ketika Allah uji langsung kita. Karena banyak orang ingin ditinggikan derajatnya sama Allah, tapi dengan jalur ibadah orang itu nggak kuat. Kita semua ingin dapat posisi yang tinggi di sisi Allah, derajat kita. Tapi suruh ibadah malas, suruh zikir malas. Kadang cara Allah mengangkat derajat kita dengan diberi musibah. Orang ini kalau diberi musibah, kata Allah, ini orangnya penyabar, sehingga nanti derajat kita diangkat melalui sabar itu. Dan orang itu kalau mau naik tingkat, kalau mau naik kelas, harus ada ujian, Pak. Nggak ada ceritanya di sekolah itu anak itu lalu tiba-tiba naik kelas sebelum ujian, nggak ada. Maka semakin banyak ujiannya, semakin tinggi di sisi Allah. Siapa orang yang paling banyak ujiannya? Kata Nabi, tidak ada orang yang paling banyak ujiannya di dunia daripada para nabi dan para rasul. Tsummal amsal. Orang yang paling banyak diuji kehidupannya oleh Allah, nabi dan rasul, karena dia orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita nggak ada seberapanya. Nah, yang kedua, kalau kita kadang merasa dizalimi orang lain, dibuat sedih oleh orang lain yang zalim sama kita. Kemudian di saat pertama kali kita merasakan itu, kita emosi betul sampai keluar ucapan-ucapan kurang baik, bahkan mendoakan dia dengan doa yang kurang baik. Lalu dengan beriringnya waktu, berjalannya waktu, kita mulai sadar, mulai menerima, dan mulai ada sifat kasih sayang kepada orang yang dulu menzalimi kita. Ini bagus sifat semacam ini. Kalau pertama misalnya karena emosi, wajar. Ketika berdoa yang kurang baik, sebelum kita meminta maaf karena mendoakan kurang baik, orang ini keburu meninggal. Gimana cara nebusnya itu? Cara nebusnya bagaimana? Cara nebusnya, doakan dengan kebaikan, sebagaimana Anda dulu mendoakan dia kejelekan. Apa doa kebaikan yang paling efektif untuk orang yang sudah meninggal? Mohonkan supaya Allah ampuni dosanya. Karena tidak ada yang diharap-harapkan oleh orang yang sudah meninggal kecuali dari ampunan dosa. Nggak ada. Jadi kalau dulu kita mendoakan kejelekan karena menyesal, belum sempat minta maaf, orang yang meninggal ingin menghapus, melebur dosa itu, doakan dengan kebaikan kepada orang itu. Doakan kebaikan kepada orang itu. Dan orang yang menzalimi kita, semuanya ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim dibalas dengan kezaliman, itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi orang zalim dibalas dengan kebaikan akan menyelesaikan masalah. Dan ini yang dipakai, tips ini yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Nabi berapa kali dizalimi, Nabi berapa kali difitnah, bahkan Nabi berapa kali mau dibunuh, tapi Nabi tidak pernah membalas kezaliman dengan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ada yang mau bertanya, ibu-ibu ada nggak? Satu lagi mungkin Pak Munggu. Saya waktu kurang lebih 5 menit. Mohon maaf, dalam bahasa Indonesia pengasih, penyayang, sepertinya hampir sama. Apakah dalam pengertian Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bedanya apa? Terima kasih. Baik. Pengasih, penyayang memang dua sifat ini seakan-akan kesannya sama. Tapi dalam bahasa Arab, dua sifat ini terambil dari satu akar kata, rahmah, kasih sayang. Makanya ketika Rahman pengasihnya, Rahim penyayangnya. Tapi sebetulnya banyak ulama yang membahas tentang perbedaan detail dari dua sifat ini. Apa sih kalau memang dua-duanya sama, kenapa harus dicantumkan kalau memang maknanya sama? Ternyata enggak. Ada sisi-sisi perbedaannya. Maka di antara sekian banyak ulama yang memaknai perbedaan-perbedaan tersebut dikatakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah lebih luas daripada Ar-Rahim. Maksudnya apa?
Kalau kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya di dunia ini itu sifat Rahman. Yang rajin ibadahnya dikasihi disayang, yang banyak maksiatnya juga dikasihi disayang. Bahkan yang kafir sekaligus dikasihi disayangi, tetap diberi rezeki, tetap diberi oksigen, tetap diberi nafas oleh Allah. Itu sifat Rahman. Sifat Rahmannya Allah luas di dunia. Mau yang taat, mau yang tunduk, mau yang maksiat, mau yang ingkar, mau yang kafir, mau yang tetap Allah nggak beda-bedakan. Semuanya diberi rezeki oleh Allah, semua dikasih, semua disayang. Tapi Rahim khusus kelak di akhirat untuk orang-orang beriman saja. Orang kafir jangan berharap mendapatkan sifat kasih sayang kelak di akhirat. Makanya sifat Rahim, wa kana bil mu'minina rahima, dalam Quran disebutkan wa kana bil mu'minina rahima. Maka sifat rahimnya Allah khusus bagi orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah. Orang kafir jangan berharap mendapatkan kasih sayang Allah kelak di akhirat. Sehingga perbedaan yang dimunculkan di antaranya, perbedaannya ini, kalau Rahman sifat kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk Allah di dunia, tapi sifat Rahim sifat kasih sayang Allah yang khusus kepada orang-orang khusus kelak di akhirat. Banyak orang yang tidak mendapatkan sifat ini kelak di akhirat kalau dia ketika di dunia ingkar dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira perbedaan yang menonjol dari dua sifat sebagaimana yang dituturkan oleh banyak ulama tentang perbedaan ini. Baik, saya kira ini sudah masuk waktu isyraq. Mari kita tutup dengan doa, berharap pagi ini menjadi pagi yang baik untuk kita, membawa keberkahan untuk kita semua. Sebagaimana kita buka siang ini dengan kebaikan, semoga seluruh hari-hari kita di hari ini dan hari berikutnya semua dijadikan hari-hari yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa jam'an mubarakan wa jam'an mardiyyan wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la bainana wa la hawlana shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Shallallahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.